Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini masalah salawatan setiap 2 rakaat. Dan bacaannya di mana-mana berbeda. Kalau di kampung saya dulu Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kalau di kampung sebelah lagi Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal dan seterusnya. Ini setiap amal kaum muslimin dan muslimat. Karena ini kan akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ingin mendapatkan daripadanya pahala. Jelas? Ingin mendapatkan pahala. Nah, syarat diterimanya amal itu, 1, mesti ikhlas karena Allah. Yang kedua, mesti berdasarkan dalil yang datang dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita katakan, sebagian mengatakan, daripada diam-diam aja lebih baik bersalawat. Ilmu itu kaum muslimin tidak hanya dengan daripada lebih baik. Tidak bisa begitu. Atau dengan umumnya anjuran salawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memang menganjurkan kita untuk banyak bersalawat. Itu tidak kita pungkiri. Cuman yang mengatakan ini, bersalawatlah kalian kepadaku banyak-banyak. Allah juga perintahkan bersalawat dan salamlah kepada Nabi banyak-banyak. Nabi menyampaikan ini lalu tidak dipraktekkannya atau dia praktekkan? Artinya Nabi menyuruh kita berselawat, Nabi juga mengucapkan selawat pun enggak? Saya ulang lagi, mungkin belum dipahami. Ketika Nabi mengatakan atau menganjurkan berselawat, Nabi ajarkan enggak kepada sahabat caranya? Diajarkan caranya? Dipraktekkan enggak oleh sahabat? Dipraktekkan. Baik. Kan Nabi bukan hanya kasih perintah, beliau juga eksekutor dalam segala amalan kita. Datang perintah salat, disuruhnya salat. Lalu beliau sebutkan, sallu kama ra'aitumuni wasalli. Lalu Nabi menganjurkan kita berdoa, beliau juga mengajarkan doa itu di tempat dan waktu serta bahkan sebagian bacaannya. Jadi beliau ajarkan. Sekarang pertanyaannya, salat tarawih itu berapa lama dilaksanakan di zaman Nabi masih hidup? 9 kali. Karena Nabi diwajibkan kepadanya berpuasa tahun kedua Hijriyah. Ahsant. 9 tahun mereka melakukan salat tarawih. Ada yang berjamaah, ada yang sendiri. Ada jemaah, ada sendiri. Nabi pernah tidak memimpin jemaah tarawih? Pernah. 3 malam. Ada yang riwayat 5 malam. Nah, Nabi contohkan tidak bagaimana melaksanakan salat tarawih? Ya, dia contohkan. Nah, bila ini kita temukan dari pelaksanaan yang 9 tahun itu, baik Nabi yang lakukan sendiri atau Nabi yang perintahkan kepada sahabat setiap 2 rakaat nanti salawat, atau diamalkan oleh sahabat, diketahui oleh Nabi, lalu Nabi katakan diam, maksudnya Nabi diamkan dan dia tahu, maka kita katakan alhamdulillah ini amalan yang disyariatkan. Tapi kalau seandainya tidak, maka termasuk tidak disyariatkan. Nah, berarti nak boleh selawat? Siapa bilang tak boleh? Antum nak selawat, nak baca Quran, nak baca apa, silakan. Tetapi tidak menjadikannya sebagai rangkaian khusus yang kalau ditinggalkan bisa menyebabkan rasanya kurang amal salat tarawih kita. Apa nak solat situ? Situ solat diam-diam aja, tidak ada selawatan. Kalau sudah begitu, berarti masalah. Apa nak tunjuk imam itu kan bagus bacaannya, hafiz Quran lagi. Dia solatnya diam-diam, tak pakai selawatan. Berarti ada masalah.
Apa ditunjuk si fulan hafalannya cuma dari Qul a'udzu birabbin nas sampai Alhaakumut takatsur saja, padahal situ ada hafiz. Oh, dia ahli. Sallallahu alaihi. Karena keahliannya itu sehingga hadis Nabi dilanggar. Nabi katakan yang jadi imam yang paling qari, yang paling berilmu tentang Al-Quran. Setelah itu yang paling berilmu tentang sunnah. Setelah itu yang paling berilmu tentang fikih. Setelah itu baru yang berilmu yang mana yang lebih duluan masuk Islam. Setelah itu baru yang terakhir mana yang lebih tua. Tapi gara-gara ini salawatan yang dibuat tadi ini jadi patokan untuk menunjuk imam. Kalau imamnya salawatan pakai walaupun hafalannya hanya dari Alhaakumut takatsur sampai paling tinggi wadduha sampai An-Nas. Padahal ini hafiz 15 juz. Bacaannya hebat. Ini antara ra dengan ghain sama. Hamzah, ain semuanya sama. Hak besar, hak kecil sama. Bahkan ada huruf yang banyak dimakan di telannya. Cuman apa bedanya? Pandai selawat. Nah, ini masalah di sini. Karena Nabi tidak syaratkan itu untuk jadi imam tarawih. Di sini cinta kita teruji. Ya, mencintai produk Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencintai produk orang yang jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ini tergantung selera dan daya beli lagi. Siapa yang suka yang asli-asli, dia siap beli dengan harga tinggi. Tapi yang suka yang imitasi, yang penting murah asal meriah. Jadi kalau nak selawat silakan. Seantar 2 rakaat saya baca selawat, tidak ada yang dilarang, tidak ada larang. Asal nak baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar, silakan. Atau nak saya isi dengan baca Quran 1 juz antara 2 rakaat, tapi tidak sempat ya. Tak sempat. Kalau di sana sempat. Saya pernah solat di Hail, solat malamnya, solat 2 rakaat, 4 rakaat, habis itu istirahat. Kalau nak tidur antum sempat. Ya begitulah. Nak makan dulu, masak dulu, tapi jangan masak yang banyak-banyak ya. Masak telur goreng, kemudian masak rice cooker. Insya Allah sempat makan, baru masuk ke rakaat ke-5 dan ke-6. Karena memang tarawih itu kan santai, bukan berkejar-kejar. Tarawih itu santai, makanya ya bukan target cepat selesai, tapi target hebat selesai. Karena apa? Karena yang dinilai Allah nanti bukan siapa yang paling cepat, tidak, tapi siapa yang paling hebat. Dia beluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan kita sepakat tidak ada amalan yang lebih hebat dari amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang paling bertakwa, beliau yang paling beriman, beliau yang paling berilmu. Mudah-mudahan cinta kita juga lulus di sini. Jangan pahami tak saya melarang selawat, tidak. Tidak, demi Allah saya menganjurkan banyak-banyak berselawat kapanpun, baik di salat malam ataupun di waktu kita sedang bekerja, sedang berjalan, sedang apa. Banyak selawat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi menjadikannya sebagai bagian tak terpisahkan dari salat tarawih, ini melanggar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekira jelas? Jelas,